Inilah video amatir saat sejumlah warga membuka secara paksa sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Sarman, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Bukan tanpa sebab, para warga ini geram lantaran toko kosmetik yang selama ini ada diduga hanyalah kedok yang ternyata menjual obat-obatan terlarang. Warga pun menemukan ratusan obat-obatan terlarang dari berbagai merek dan jenis. Meski begitu, sang pemilik berhasil melarikan diri. Warga mengaku resah karena ada sejumlah remaja yang berperilaku menyimpang usai membeli obat-obatan terlarang di toko kosmetik tersebut. Satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu. Tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang. Warga meminta polisi untuk aktif melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap toko-toko yang disinyalir masih menjual obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Aktivitas perdagangan di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur ini mendadak lumpuh. Ya, hampir seluruh puluhan kios ditutup para pedagang sebagai bentuk penolakan aksi penyegelan dan adanya kenaikan tarif harga sewa oleh Perumda Pasar Jaya. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Kemarin dikirim enggak akan berakhir. Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, namun mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Kos operasional kami, sewa, bayar karyawan, kebersihan, dan lain sebagainya tidak masuk akal. Harga yang paling mungkin buat pedagang per bulan itu adalah 2,5 juta maksimal per bulan. Bukan hanya di Pasar Pramuka, karena atas setiap ketentuan ataupun pelanggaran yang tidak dilaksanakan oleh pedagang, maka kita akan berikan law enforcement. Untuk hari ini dari 401. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, polisi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan membongkar praktik gudang farmasi ilegal di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, ribuan obat pemirsa senilai 1,4 miliar rupiah berhasil disita. BPOM bersama Polri mengungkap praktik produksi dan peredaran obat ilegal di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat yang beromset miliaran rupiah. Temuan ini merupakan hasil penyelidikan panjang terhadap kegiatan farmasi ilegal yang telah beroperasi selama 4 tahun. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita 9.000 kemasan produk ilegal berbagai jenis. Salah satunya adalah obat kuat pria yang berefek samping memicu stroke hingga kebutaan. Para pelaku beroperasi melalui pemesanan online. Setiap hari pelaku mampu mengirim hingga 72 paket dengan keuntungan sekitar 1,1 juta rupiah per harinya. Tinggi Pratama di lingkungan badan yang telah beroperasi selama 4 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa 4 tahun baru ditindak? Ya kan kita harus melakukan mulai dari penyidikan, intelijen, sistem cyber. Tidak bisa sekonyong-konyong kita mengambil tindakan. Dan oleh karena itu tempat kejadian perkara berlokasi di daerah Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas berdasarkan perlindungan diri, selalu menerapkan cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sebelum memilih obat, tidak menggunakan obat dan makanan yang tidak punya izin edar, tidak ada barcode-nya dari Badan POM. Jangan Bapak Ibu gunakan obat tersebut atau makanan.
Motif pembunuhan mutilasi istri pegawai pajak terungkap. Ya, pelaku ternyata kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban hendak merampok lantaran terjerat utang judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, 38 tahun, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat, yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi mengungkap pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terlilit hutang akibat bermain judi online. Tindak pidana perampokan disertai penculikan terjadi saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban untuk meminta sejumlah uang, namun permintaan itu ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia, memasukkan jasad korban ke dalam kontainer dan memesan jasa mobil angkut barang untuk membawa tubuh korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku memutilasi korban menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank dan mengecor bagian atas untuk menghilangkan jejak. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, yaitu tanggal 9 November 2025. Tim gabungan sempat melakukan pengejaran dengan melibatkan anjing pelacak setelah mengetahui keberadaan pelaku yang melarikan diri. Kini atas perbuatannya, pelaku ditahan di Polresta Manokwari dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Polisi temukan mobil pengemudi taksi online yang dibunuh dan jasadnya ditemukan di pinggir tol Jagorawi, Bogor. Ya, pemirsa, pelaku membawa kabur mobil korban usai membunuh korban. Wah, kasus guys. Aparat Polres Bogor menemukan mobil pengemudi taksi online yang dibunuh dan jasad dibuang di tol Jagorawi, di mana mobil ternyata dibawa pelaku ke bengkel kawasan Citra, Bogor. Ya, sebelum meninggalkan mobil milik korban di bengkel, pelaku juga sempat meminjam uang kepada pemilik bengkel dengan dalih untuk ongkos pulang. Polisi juga mengungkapkan terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban yang dilakukan pelaku. Selain mobil, para pelaku juga membawa kabur harta korban yang lain. Kini polisi menangkap 2 pelaku yang berjumlah 2 orang. Kemarin kita telah melaksanakan identifikasi, kemudian kita juga sudah melanjutkan proses kepada proses otopsi sebagaimana SOP kita, dan setelah dilaksanakan otopsi, sementara informasi yang kami dapat berikan, diduga terdapat satu dugaan peristiwa tindak pidana, dan karenanya tim saat ini menyelidiki dan kemudian kami akan berupaya